Saya tegaskan di sini ya, saya bukan orang FPI, saya bukan orang FPI, orang HTI atau apapun itu bukan. Tapi saya pencinta ulama, itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia. Satu, kedua kepada saudara Imam Besar Islam Habib Rizik Syihab, FPI NTB maupun FPI Pusat, bahwa saya pernah mengupload atau memposting atas nama Imam Besar bahwa saya mengatakan FPI tolol dan Habib Rizik Syihab cabul. Saya memohon maaf dan saya tarik kata-kata saya itu. Dan saya memohon maaf sebesar-besar kepada semua dan seluruh rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam dan semua komponen masyarakat yang bernaung di bawah FPI, khususnya Habib Rizik bin Syihab, Bapak Habib Rizik bin Syihab. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya memohon maaf. Demikian surat pernyataan permohonan maaf saya ini. Saya tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ini satu lagi dari Lombok. Jadi dulu dia ini memposting foto ataupun video Habib Rizik di media sosialnya dengan kata-kata yang sangat menyakiti sekali. Ini dari video tadi, nama Habib Rizik saja dia kurang paham. Nama lengkap Habib Rizik saja dia tidak tahu. Artinya kebanyakan yang saya lihat dari orang-orang di media sosial ini justru tidak begitu mengenal Habib Rizik, tidak begitu mengenal siapa Habib Rizik Syihab ini. Mereka belum mencari tahu siapa si Habib Rizik ini, profilnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, pendidikannya di mana, apa yang dilakukan sehari-hari itu apa gitu. Mereka tidak mencari tahu itu semua. Mendengar dari headline satu berita atau beberapa portal berita, mereka langsung menjatuhkan pilihannya bahwa Habib Rizik itu bla 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 bla, dan akhirnya mereka kemudian memposting foto-foto dan menghina beliau. Saya tegaskan di sini ya, saya bukan orang FPI dan saya bukan orang ormas manapun, tidak ada. Saya tidak pernah terlibat di ormas Islam manapun, tidak. Bukan karena saya nggak mau, tidak. Karena saya rasa sudah cukup lah, teman-teman di ormas sudah cukup banyak. Saya berjuang di sisi lain. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya bukan orang FPI. Saya bukan orang FPI, orang HTI atau apapun itu bukan. Tapi saya pencinta ulama, itu pasti. Ulama garis lurus pastinya. Namun perlu teman-teman catat bahwa saya juga punya beberapa ustadz yang saya kurang sepemahaman dengan mereka. Saya kurang begitu suka dengan ceramah-ceramah yang mereka lontarkan, dengan statement-statement yang mereka lontarkan. Yang mungkin ustadz-ustadz ini dianggap ulama oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Namun saya, betapapun saya tidak setuju dengan mereka, betapapun saya tidak suka dengan mereka, saya tidak pernah melontarkan kata-kata kasar apalagi menghina di media sosial, tidak pernah. Itu bukan prinsip saya, tidak. Gini ya, sebenarnya apa sih gunanya? Apa manfaat dari kita menghina orang di media sosial? Nggak ada, tidak ada, sama sekali nggak ada. Apalagi yang kita hina ini cendekiawan, orang yang berpendidikan gitu loh. Mungkin menurut kita benar, ini sudut pandang kita benar. Ya belum tentu, kita belum tahu pasti semua informasi belum masuk ke kita, semua hal belum kita tahu secara pasti gitu loh. Terus ujuk-ujuk kita langsung dengan beraninya, dengan ininya menghina. Nah ujung-ujungnya kayak gini, begitu didatangin minta maaf kayak ayam sayur gitu loh. Nggak ada gunanya gitu loh menghina di media sosial. Apalagi yang kita hina ini ulama gitu loh. Jangankan ulama, orang biasa-biasa saja di media sosial tidak perlu kita saling menghujat. Buat apa? Soalnya saya pikir ya dari dulu nggak masuk logika ketika kita marah-marah di Facebook, marah-marah di Twitter, menghina di Facebook, menghina di Twitter. Manfaatnya apa? Setelah kamu marah-marah itu kamu dapat apa? Pujian, cacian. Ya cuma itu saja, dan itu cuma teks kata-kata. Saya sampai hari ini tuh nggak habis pikir gitu loh, orang-orang yang menghina di dunia medsos itu nggak pernah habis pikir. Gini, ketika kalian membenci sesuatu, membenci satu tokoh atau public figure, sebelum kalian menjatuhkan pilihan kalian, benci atau tidak, coba riset dulu, cari tahu dulu orang ini siapa gitu. Saya dari dulu ketika mau menjatuhkan pilihan kepada
orang-orang tertentu atau public figure tertentu, ya saya riset dulu, saya cari tahu dulu orang ini memang layak dibenci atau tidak gitu loh. Ya mengenai Habib Rizik, dulu tuh banyak beredar berita-berita atau isu-isu tentang beliau gitu di media sosial, bahkan sebelum chat Firza Hussein ini. Nah, berangkat dari situ saya kemudian meriset, mencari tahu siapa sih Habib Rizik ini. Dari situ saya tahu semua, bapaknya siapa, kegiatannya sehari-hari itu apa, istrinya siapa. Dari situ saya paham ternyata Habib Rizik itu orang yang benar gitu. Beliau itu hanya memang menjadi sasaran empuk buat difitnah itu karena basis suaranya besar sekali, pengaruhnya luar biasa gitu. Hari ini saja partai-partai itu berebut simpati ke Habib Rizik gitu. Kalau kawan-kawan mau tahu, seandainya Habib Rizik mau, dia tinggal milih partai mana yang dia akan masukin, langsung diterima dengan senang hati karena basis suaranya saja sudah banyak gitu. Dan satu hal yang perlu teman-teman catat, bahwa taruhlah Habib Rizik itu bersalah, seburuk-buruknya Habib Rizik, dia tetap manusia, tidak layak kita hina. Ditambah lagi, dia bukan orang biasa. Lihat siapa orang-orang terdekatnya, berapa pengikutnya. Kalau orang seperti saya dikatakan jahat, masih sangat besar kemungkinan. Habib Rizik itu, apa yang dia sampaikan itu semua ilmu gitu. Kalau kalian paham coba, semua kata-kata yang dia lontarkan tidak ada kata-kata kasar. Saya tidak menyindir ulama lain, tidak ustadz lain, tidak. Saya hanya fokus ke Habib Rizik. Perkara yang lain itu urusan lain. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu tadi saya katakan bahwa saya juga ada yang tidak setuju dengan beberapa ulama yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Namun sampai detik ini, jangankan di video saya, di media sosial pun yang orang-orang tidak tahu, di media sosial anonim pun tidak pernah saya menghina mereka. Tidak pernah. Bukan saja ulama, pemerintah tidak pernah saya menghina. Bahkan di grup saya tidak suka ada orang yang menghina public figure, tokoh politik tertentu. Walaupun orang-orang politikus ini sudah jelas-jelas salah gitu, tapi tidak perlu dihina. Buat apa? Saya nggak membela politikus tersebut, politikus koruptor tersebut, saya tidak membela mereka. Kita menghina itu apa manfaatnya buat kita? Nggak ada sama sekali manfaatnya. Makanya itu buang-buang energi gitu. Sejelek apapun politikus tersebut tidak perlu dihina, tidak perlu. Kita cukup mengkritik, memberitahu orang-orang bahwa orang ini seperti ini, selesai. Nggak perlu kita maki dengan kata-kata yang kasar, kebun binatang keluar semua, nggak perlu, karena itu tidak ada manfaatnya. Lagi-lagi tidak pernah masuk di kepala saya apa sih yang dipikirkan orang-orang yang suka menghina dan mencaci ini. Nggak ada manfaat. Setelah mencaci itu kepuasan apa yang didapat, aku nggak pernah paham. Ya ujung-ujungnya setelah didatangin dia minta maaf gitu. Minta maaf kayak gini udah jadi apa? Jadi bubur, nggak ada gunanya. Saya ada dapat beberapa komen dari video sebelumnya, ada yang komen begini, lah kalau orang itu menghina kita gimana? Apa kita diam? Ya memangnya kamu dihina itu terus kamu tahu siapa orangnya? Itu media sosial bro, itu tuh media sosial, nggak usah pusing gitu loh. Kalau kamu tahu orangnya, teman dekatmu, ya datangin, selesain baik-baik. Mau diselesaikan dengan cara apa dulu, gitu aja sih. Ya kamu balas cacian dengan cacian, ya udah kayak gitu aja, cuma capek aja. Tapi nggak ada manfaatnya gitu loh, nggak ada. Saya sampai sekarang nggak paham orang yang saling mencaci di media sosial itu, nggak paham. Sebenci-bencinya saya terhadap seseorang, nggak pernah saya melontarkan kata-kata makian, karena bagi saya itu menguras energi dan emosi. Sementara feedbacknya tidak ada buat kita, nggak ada. Orang ini begitu gencarnya di media sosial menghina, giliran didatangin kayak ayam sayur gitu loh. Ya cukup sekian video singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you in the next video.